guys, welcome back to my YouTube channel Lerweda. Yeay. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian untuk mengenai penalti toko yang ada di Tokopedia. So buat kalian yang baru berjualan di Tokopedia, kalian belum tahu nih untuk penaltinya apa aja sih di Tokopedia gitu. Nah, di sini Weda mau ngasih info ya. Cek di seller.tokopedia.com/edu ya. Di sini kenali perhitungan poinnya, skor performa toko meroket gitu ya. Hindari penalti agar skor performa tokomu bisa meroket atau bisa terus naik ya. Nah, kita harus tahu nih untuk menaikkan performa toko yaitu dengan cara menghindari penalti. Karena kalau misalkan kita tokonya udah bagus nih, penjualannya bagus, tapi kita penaltinya banyak, sama aja guys, performanya jadi berkurang kayak gitu. Oke, di sini Weda mau nge-info ini untuk performa tokonya. Harus tahu dulu nih apa itu penalti toko. Jadi penalti toko merupakan pengurangan nilai performa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seller dalam kurun waktu tertentu. Nah, apabila kamu melakukan pelanggaran, skor performa tokomu bisa berkurang, teman-teman. Oke, kita harus wajib tahu terkait penalti toko nih. Jadi yang pertama itu, setiap penalti akan dikenakan pengurangan poin yang efektif berlaku selama 4 minggu dimulai dari pertama kali penalti dihitung. Oke. Kemudian yang kedua, penalti toko akan berlaku pada hari Senin di pekan berikutnya, teman-teman. Terus maksimum pemotongan poin penalti pada skor performa toko adalah 15 poin. Nah, jadi ada batas maksimumnya yaitu 15 poin untuk pengurangan penaltinya ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat 3 status dalam skema pengurangan penalti toko nih. Aku kasih share gambarnya ya di sini. Oke, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah poin belum dipotong, penalti belum aktif, dan poin pelanggaran akan dikenakan mulai tanggal yang tertera pada status penalti gitu ya, teman-teman. Terus yang kedua, poin berlangsung, penalti sedang aktif, dan poin pelanggaran akan dikenakan pada tokomu. Masa aktif penalti berlangsung selama 4 minggu di tanggal efektif. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu ada penalti selesai. Penalti sudah tidak aktif dan tidak akan dikenakan poin pelanggaran gitu ya, teman-teman. Di sini kita harus tahu nih cara kita ngelihat penalti toko tuh di mana sih, menu apa sih gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat di halaman penalti. Nah, halaman penaltinya itu ada di performa toko ya, teman-teman. Bisa caranya bisa ngikutin yang ada gambar di sini, yaitu klik icon penalti untuk melihat semua toko penalti. Yang kedua itu klik di sini untuk melihat semua penaltinya. Terus yang kedua itu pelajari selengkapnya di pusat bantuan. Teman-teman bisa cari dari pusat bantuan ya. Yang ketiga itu ada filter periode pelanggaran toko. Jadi teman-teman bisa ngefilter nih periode pelanggaran penaltinya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu terlihat juga ya. Dan ada klik untuk cek detail pelanggaran. Jadi teman-teman bisa tahu nih pelanggaran apa sih yang dibuat teman-teman sehingga membuat penalti toko tersebut ya. Oke, yang ketiga itu untuk cek definisi status penalti. Nah, kita tuh caranya bisa ngelihat dari cek detail status penaltinya, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada definisi status penalti. Kita bisa ngelihat nih definisi status penaltinya kayak gitu. Nah, oke, nextnya. Nah, ada beberapa jenis pelanggaran yang wajib teman-teman tahu nih dan akan dikenakan poin penalti. Jadi beberapa pelanggaran yang wajib seller tahu yang berjualan di Tokopedia apa aja sih. Nah, yang pertama itu ada pengurangan 1 poin itu untuk mengabaikan pesanan. Nah, itu masuk penalti juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kita ada yang order terus kita diemin aja tuh orderan, kita nggak respon, nggak pilih konfirmasi pesanan dan lain-lain, itu kita kena penalti 1 poin, teman-teman. Sayang banget kan kalau kita nggak respon orderan. Nah, di sini pesanan tidak seller proses hingga terjadi pembatalan otomatis. Nah, itu akan kena penalti kurang 1 poin. Oke, nextnya nilai poin pengurangan yaitu berkurang 1 poin ketika mengabaikan pengiriman. Nah, setelah teman-teman udah menerima pesanan nih, terus teman-teman nggak langsung proses pesanannya, atau bukan nggak langsung sih, jadi teman-teman benar-benar nggak proses pesanan lebih lanjut, itu akan
berkurang 1 poin, sayang banget kan. Terus pengiriman tidak diproses sesuai batas waktu yang ditentukan. Misalkan Tokopedia ngasih batas waktu 3 hari pengiriman nih, tapi teman-teman lebihin pengiriman tersebut lebih dari 3 hari gitu ya, nanti kalian kena poin 1 penalti gitu ya, berkurang 1 poin dari performa toko kita gitu ya teman-teman. Pengurangan 1 poin ketika membatalkan pengiriman. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngebatalin pengiriman, seller yang melakukan pembatalan pesanan yang telah terkonfirmasi. Jadi teman-teman udah approve nih, ada orderan kalian udah approve, terus tiba-tiba kalian cancel gitu ya, itu kalian akan kena penalti 1 poin, pengurangan 1 poin kayak gitu teman-teman. Oke, nextnya lagi penalti perpanjangan waktu pesanan. Nah ini juga kena pengurangan 1 poin ketika seller dikenakan penalti ketika jumlah perpanjangan waktu pesanan yang disetujui melebihi limit yang ditentukan. Nah teman-teman bisa harus wanti-wanti nih kalau ada pengiriman yang seperti ini, nanti poin kalian jadi berkurang. Sayang banget kan, kalian udah capek-capek ngebangun toko gitu ya, capek-capek bikin kepercayaan ke pelanggan, tapi dengan hal-hal tersebut yang membuat pengurangan penalti kalian itu sayang banget kan gitu ya. Apalagi kayak yang udah Power Merchant atau Power Merchant Pro gitu, kita harus menjaga menjaga pengiriman ke customer gitu. Oke, kemudian ada lagi nih penalti pusat resolusinya teman-teman. Nah ada kurang 1 poin ketika seller terbukti bersalah atas kendala yang dialami pembeli kayak gitu. Nah ada juga nih penalti gabungan di pusat resolusi, itu kurang 1 poin juga ketika seller dikenakan penalti atas akumulasi kesalahan di pusat resolusi, itu juga kena pengurangan lagi teman-teman. Terus ada lagi penalti yang lain ya, yang penalti pelanggaran syarat dan ketentuan Tokopedia. Jadi berkurang lagi 1 poin ketika pelanggaran duplikasi produk atau toko. Nah di situ kalau di seller terindikasi memiliki produk dan atau toko dengan nama, deskripsi atau gambar yang serupa dengan toko sendiri atau toko lain. Jadi kita menduplikat produk maupun menduplikat tokonya sama persis kayak gitu teman-teman, itu bisa kena pelanggaran 1 poin kayak gitu, minus 1 gitu ya. Nah ada lagi pelanggaran produk ringan. Nah ketika seller terindikasi mempunyai produk-produk yang masuk ke kategori pelanggaran produk ringan, maka akan mendapatkan penalti kurang 1 poin pada skor performa tokonya dan produknya akan dihapus kayak gitu teman-teman. Jadi kita kalau bisa cari produk yang jangan sampai masuk ke kategori pelanggaran produk ya. Mungkin aku juga udah share produk-produk yang dilarang di Tokopedia untuk dijual di video aku yang ini. Jadi kalian wajib tonton video aku yang ini ya sebelum berjualan. Oke, nextnya nah ini nih fatal banget ya teman-teman. Kalau misalkan kalian itu manipulasi transaksi, wah ini parah sih. Kalian bisa dikenakan penalti itu kurang dari 3 sampai kurang dari 15. Jadi poin kalian langsung berkurang 3 dan sampai 15 poin. Sayang banget ya kalau misalkan kalian memanipulasi transaksinya. Jadi penalti yang dikenakan ke seller akibat adanya indikasi manipulasi transaksi yang ditunjukkan dengan relasi antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi mungkin beberapa seller yang dalam tanda kutip memanipulasi transaksi tersebut, contoh nih kayak biar penjualannya banyak kita bikin fake order kayak gitu atau apa, itu jangan teman-teman, nanti ada pengurangan penalti yang besar, yaitu bisa sampai 15 poin. Sayang banget kan toko kita jadi berkurangnya sampai 15 poin gitu loh. Oke, nextnya ada pengurangan 5 poin ketika pelanggaran produk sedang. Nah ini buat teman-teman yang produknya ada pelanggaran tapi kategorinya sedang nih, bisa berkurang 5 poin. Oke, nextnya, dan bahkan produknya itu akan dihapus, resikonya teman-teman dihapus oleh sistem dari Tokped-nya. Oke, nextnya nih, pelanggaran 10 poin, pengurangan 10 poin ketika ada pelanggaran produk berat. Seller terindikasi mempunyai produk-produk yang terindikasi masuk ke kategori pelanggaran produk berat, maka akan mendapatkan skor
skor penalti kurang dari 10 pada skor performa tokonya dan produknya akan dihapus teman-teman. Sayang banget ya. Nah, apalagi nih kalau kita menjual produk yang kategorinya sangat berat, itu pengurangan sampai 15 poin maksudnya. Oke. Ingat, ada penalti kirim pesanan sebagian teman-teman. Nah, itu tuh mulai dari pengurangan 1 poin. Nah, pemenuhan pesanan sebagian itu ketika seller terbukti mengajukan pemenuhan pesanan sebagian sebanyak 3 kali beserta kelipatannya dalam periode 1 bulan, teman-teman. Oke. Nah, nextnya kedua itu ada penalti perpanjangan waktu pesanan, teman-teman. Jadi ada beberapa level toko dan ada batasannya juga, teman-teman. Nah, jadi seller akan dikenakan penalti ketika jumlah perpanjangan waktu pesanan yang disetujui melebihi batas yang ditentukan. Berikut adalah batasan yang sudah ditentukan sesuai dengan level toko nih. Untuk level tokonya, level 2 yaitu batasannya 4%, level 3 3%, level 4 2% batasannya, teman-teman. Nah, cara untuk perhitungan penalti perpanjangan waktu pesanan. Jadi penalti akan dihitung setiap minggunya dengan cut off pada hari Sabtu menggunakan data hari Minggu sampai Sabtu, teman-teman. Nah, setelah itu yang kedua, cara perhitungan yang dipakai adalah jumlah perpanjangan waktu pesanan yang disetujui dibagi dengan jumlah pesanan terverifikasi yang diterima penjual, teman-teman. Oke, nextnya penalti perpanjangan waktu pesanan akan memotong 1 poin penalti dari seller. Nah, penalti manipulasi transaksi ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah memanipulasi transaksi kayak gitu ya, itu fatal juga sih, teman-teman. Nah, itu akibatnya akan dikenakan penalti. Untuk perhitungannya dikalkulasikan secara mingguan setiap minggu dengan cut off dari data setiap hari Minggu sampai Sabtu. Seller akan dikenakan penalti poin sesuai dengan akumulasi transaksi yang dilakukan pada periode tersebut. Oke, jumlah transaksinya untuk 5-7 transaksi itu manipulasi transaksi ya, itu poin penaltinya 3, 8-10 5 poin, 11-15 7 poin, 16-20 10 poin, dan lebih dari 20 transaksi itu kena 15 poin, teman-teman. Oke. Kirim pesanan sebagian. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mengirim pesanan sebagian itu akan dikenakan penalti nih. Ada beberapa batasan dan poin penaltinya. Jadi jumlah pengajuan kirim pesanan sebagian misalkan nih 3, itu kena poin penalti 1 gitu ya. Terus 6 poin penaltinya 2, 9 3 7 2 ya teman-teman, 1 0 poin, 10 3 poin, 14 4 poin kayak gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian juga bisa cek di seller.tokopedia.com/edu/penalti/toko/ ya. Oke, penalti kirim pesanan sebagian akan dikalkulasikan secara bulanan dengan cut off dari tanggal 1 setiap bulannya. Seller akan dikenakan penalti poin sesuai dengan akumulasi transaksi, teman-teman, yang dilakukan pada periode tersebut ya. Oke. Jika jumlah kirim pesanan sebagian kurang dari minimum transaksi yang ditetapkan, maka seller akan dikenakan penalti menggunakan dengan limit di bawahnya, teman-teman. Contohnya, toko A melakukan kirim pesanan sebagian sebanyak 4 kali, maka toko A mendapatkan 1 poin penalti mengikuti limit di bawahnya yaitu 3 kali, teman-teman. Oke, itu dia untuk penjelasan mengenai penalti toko. Semoga penjelasan dari Beda bisa bermanfaat ya buat kalian ya guys. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen, dan share video aku kalau bermanfaat ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.